Puji Tuhan, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Haleluya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita akan angkat pujian, Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Dari kurus
Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk dan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami terangkat menaikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, kami ada untuk datang beribadah. Dan kami yakin Tuhan, setelah hati-Mu disenangkan dengan puji-pujian kami, Engkau siap untuk memberkati kami. Olehnya Tuhan, urapan-Mu ada di atas kami semua, baik hamba-Mu, semua yang melayani, baik mereka yang dilayani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami kembali dengan perkara-perkara rohani. Berbicara lewat hamba-Mu, melalui firman Allah pada pagi hari ini, sehingga benar-benar kekuatan baru, semangat baru kami dapat melalui kebenaran firman-Mu. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan Engkau sudah patahkan dalam nama Yesus, dan Engkau bekerja melalui kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Olehnya kita siapkan hati-hati kita masing-masing, karena Tuhan akan kembali berbicara kepada kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Allah, dan saya memberi judul firman Allah pada pagi hari ini adalah ada sisi baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Dan ini pasti terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Olehnya kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Saya baca di dalam ayatnya yang ke-10, Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kita semua mengetahui melalui kebenaran firman Allah bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami satu kesusahan besar dalam hidupnya, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara daging di dalam kehidupannya. Dan itulah kenyataannya, saudara-saudara. Karena di mana ada kehidupan, maka di situ ada tawa dan tangis, ada untung dan rugi, ada susah dan senang. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Ayub menjawab sikap istrinya yang hanya mau menerima yang baik, tetapi yang buruk tidak. Kita belajar dari pengalaman Ayub. Kita belajar bahwa hidup ini pasti ada sisi baik, ada sisi buruk, ada untung, ada rugi, ada susah, ada senang. Sebentar kita bisa di atas, tetapi sebentar juga kita bisa di bawah. Itu adalah kehidupan. Bukankah di antara kita banyak yang seperti istri Ayub? Kalau kita diberkati, Tuhan luar biasa baik. Tetapi ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami hal yang sulit, mungkin dalam ekonomi. Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan baik, itu adalah manusia. Tetapi kita belajar bahwa sifat Ayub adalah satu sifat yang benar-benar menghargai apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ya, jangan sampai karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan,
kita tidak bersemangat lagi dalam hidup kita, damai sejahtera Allah hilang dari dalam kehidupan kita, sukacita, bahkan iman bisa goyah karena keadaan itu. Nah, kita belajar Ayub, dia tidak gentar walaupun sebagai manusia. Sering juga ada hal-hal yang membuat dia tidak berdaya. Tetapi yang pasti Ayub tetap arahkan pandangannya kepada Tuhan. Dalam hal ini Alkitab memberi 3 langkah. Bagaimana dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, dan apapun yang diizinkan Allah dalam hidup kita, kita belajar untuk berterima kasih. Dan saya yakin, saya percaya, kalau ada Roh Kudus, tidak ada satu keadaan dalam hidup ini yang membuat saudara tidak dapat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita belajar pada pagi hari ini bahwa rela menerima sisi baik dan buruk sebagai warna kehidupan. Kita harus rela, karena ini adalah kehidupan. Ini adalah dunia. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Karena jika kita tidak bersedia menerima sisi baik dan buruk dalam hidup kita, maka kita dianggap tidak memakai akal sehat. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ayub. Dia berbicara keras kepada istrinya. Pada saat mungkin Ayub mengalami berkat-berkat yang luar biasa, istrinya ada untuk selalu menghibur dia. Tetapi pada saat Ayub terpuruk karena pencobaan, karena masalah, istrinya menjauhi dia. Sehingga Ayub berkata, jangan hanya sisi baik engkau bisa menerima kenyataan, tetapi sisi buruk pun kau harus belajar menerima kenyataan. Saudara, di sini kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan rohani, sewaktu-waktu dalam hidup ini, bukan akal kita lagi yang berbicara, tetapi kita belajar untuk memakai perasaan rohani, iman yang ada di dalam kita untuk melihat keadaan hidup. Sehingga kita akan bertambah di dalam pengalaman rohani. Kita akan bertambah-tambah di dalam pemahaman kita akan Tuhan yang kita sembah. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang baik buat kita lebih daripada apa yang kita tahu yang terbaik buat hidup kita. Jadi sebenarnya simple saja. Kalaupun toh dalam hidup ini ada sisi yang tidak menyenangkan, ada keadaan yang tidak menyenangkan, kita terima saja. Yang penting kita tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Allah. Tuhan yang besar yang akan selalu ada dan mendampingi serta membela kita. Kita belajar dari bagaimana Ayub menghadapi hidup ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di sini kita belajar untuk memakai pandangan rohani kita terhadap Tuhan. Ya, untuk melihat hidup ini, karena pemazmur pun katakan di dalam Mazmur Fatsal yang ke-23. Kadangkala hidup ini ada di lembah kekelaman. Tapi ada waktunya kita ada di air yang tenang, ada di rumput yang hijau. Tapi yang pasti gembala yang baik itu ada. Tidak ada satu keadaan dalam hidup ini yang tidak menyenangkan. Karena gembala yang baik itu memelihara jiwa kita. Dia yang akan selalu mendampingi hidup kita. Dan saya yakin, saya percaya, jaminannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saja kita tetap di dalam Dia, tidak ada satu sisi pun dalam hidup ini yang kita lewati tanpa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga belajar
supaya jangan izinkan hal-hal yang buruk menggoyahkan iman kita. Sebab begini, pada dasarnya setiap manusia selalu pada saat dia menghadapi satu masalah, pada saat dia menghadapi satu persoalan dan problem dalam hidup, pada saat itu dia lemah dan yang dia lihat adalah masalahnya, problemnya lebih besar sehingga membuat dia tidak berdaya. Nah, ini adalah kita izinkan sisi buruk itu lebih berkuasa dalam hidup kita. Padahal saudara-saudara, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Belajar, jangan izinkan sisi buruk itu. Hal-hal yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah, itu yang menguasai hidup kita. Tapi belajar bahwa firman Tuhan katakan, Dia yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Lebih besar dari keadaan yang kita hadapi. Teristimewa pada hari-hari ini. Belajar untuk melihat kuasa Tuhan. Belajar untuk melihat bagaimana Tuhan dapat berkarya dalam hidup kita. Daripada kita melihat keadaan yang tidak menyenangkan. Izinkan Tuhan berkarya di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Izinkan Tuhan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah keadaan yang terpuruk dalam kehidupan kita. Maka di situ Allah akan bekerja dengan luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Nah, kita belajar dari Ayub, saudara-saudara yang dikasihi. Sebab banyak orang percaya pada saat menghadapi hal yang buruk imannya goyah. Jangan saudara-saudara, kita punya Tuhan lebih besar dari apa yang kita alami. Kita punya Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar dari keadaan sekarang yang tidak menyenangkan yang ada di sekeliling kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Nah, kita lihat beberapa hal. Jangan izinkan sisi buruk itu menguasai kita. Coba saya akan bacakan saudara-saudara di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, Rasul Paulus kembali berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ini adalah satu nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia berkata bahwa jangan sampai kesusahan, kesulitan menggoyahkan iman daripada orang yang percaya. Dikatakan ya, dia nasihatkan sebab Paulus tekankan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang tadi sisi baik dan sisi buruk. Jadi jangan sampai iman kita goyah karena kesusahan-kesusahan yang kita alami di dunia pada hari-hari ini. Jangan sampai goyah. Nah, kita belajar bukan melihat kepada kesulitan, bukan melihat kepada kesusahan, tetapi melihat kepada Tuhan yang besar. Kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang luar biasa. Supaya benar-benar kita kuat di hari-hari ini. Kita tidak goyah karena kesusahan, karena kesulitan, karena tekanan hidup yang kita rasakan pada hari-hari ini. Belajar untuk memandang semua dengan cara rohani,
dengan cara pandang Tuhan, supaya benar-benar kita kuat di hari-hari ini. Kita tetap berdiri kokoh, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena yang kita lihat adalah kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu adalah nasihat Paulus untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Dan saya percaya nasihat itu juga datang kepada kita. Jadi jangan goyah iman kita karena kesusahan. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi belajar menerima kenyataan yang baik dan yang buruk. Yang pasti kalau ada Tuhan, kita akan tetap terpelihara di dalam Dia. Dan tidak ada yang buruk dalam Allah yang baik. Sekali lagi, tidak ada yang buruk di dalam Allah yang baik. Sebab Allah itu baik dan besar kasih setianya. Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Kitab Mazmur 16 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini adalah pengakuan Daud. Ya. Dia katakan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkaulah Tuhanku. Ia mampu menghadirkan sesuatu yang baik. Tuhan mampu menghadirkan sesuatu yang baik di belakang hal-hal yang buruk. Saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kita harus percaya sebagaimana pengalaman Raja Daud. Di balik semua yang buruk, Tuhan sediakan kemuliaannya. Tuhan sediakan hal-hal yang luar biasa. Jadi manusia itu memang seringkali Tuhan izinkan. Seperti tadi di dalam Mazmur 23, ada waktu kita di lembah kekelaman. Ada waktu kita di dalam satu keadaan yang sepertinya gelap. Sepertinya kita tidak melihat sesuatu yang baik. Tetapi ada waktunya kita ada di rumput yang hijau, air yang tenang. Yang penting ada Tuhan. Yang penting kita ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan pengalaman Daud pun luar biasa. Dia berkata, hanya Engkaulah Tuhanku dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi tidak ada yang buruk di dalam Allah. Yang buruk itu pengalaman-pengalaman hidup yang ada di dalam dunia itu pasti kita akan hadapi. Itu pasti kita akan alami. Setiap manusia punya persoalan. Setiap manusia punya masalah. Tetapi selalu ada jalan keluar. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Dan dikatakan juga itulah sebabnya kita harus mampu melihatnya seperti apa yang dilihat oleh Yusuf. Ya, melihat bahwa tidak ada yang buruk dalam Allah yang baik. Saya baca di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya pada masa kesusahan. Ya.
pada masa kelaparan, pada masa kesulitan. Yusuf datang dan saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf dan dia berkata itu. Jadi di sini kita melihat bersama-sama, kita harus mampu melihat bagaimana Allah bekerja seperti Yusuf sekalipun dia tersakiti. Sekalipun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, apakah dia balas dengan hal yang jahat? Tidak. Dia melihat bahwa Allah mau pakai dia untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan bagi saudara-saudaranya. Saudara, ini satu pemikiran, satu pandangan yang luar biasa. Saudara, walaupun keadaan sulit di hari-hari ini, jangan kita seperti orang-orang yang tidak percaya, yang melihat kesulitan itu seperti beban. Tapi jadilah seperti Yusuf, di tengah-tengah kesulitan dia menjadi berkat bagi keluarganya. Tidak ada salahnya kita sebagai anak-anak Tuhan belajar berdiri di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kesusahan, melihat bagaimana caranya untuk kita menjadi berkat bagi lain orang. Kita melihat sisi yang lain dari kehidupan rohani. Yusuf bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan karena dia melihat Allah yang baik di tengah-tengah kesulitan hidup. Kita belajar untuk melihat, memandang seperti Yusuf, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan terus untuk diri kita. Belajar bagaimana walaupun kesulitan ada, kita bisa menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa hidup ini ada sisi baik dan buruk. Tetapi tadi saya katakan bahwa tidak ada yang buruk di dalam Allah kita yang baik. Bagaimana Yusuf, dan juga kita lihat bagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sebagai hal yang terakhir. Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini oleh Paulus. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada keadaan yang tidak menyenangkan, kalau Allah bekerja melalui kehidupan kita dalam segala sesuatu, dikatakan maka itu akan mendatangkan kebaikan. Luar biasa Allah kita. Luar biasa Yesus yang kita percaya. Dia selalu menjamin yang terbaik buat kehidupan kita. Selalu ada jalan keluar. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Saya selalu berbicara kepada diri saya sendiri dalam doa-doa saya. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan tidak menyenangkan, saya selalu berpikir yang positif buat kehidupan saya, buat rumah tangga saya, buat pelayanan saya, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup ini Tuhan tahu. Ya, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal kita. Dan saya selalu meyakinkan diri saya bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak jalan. Tuhan dapat pakai siapa saja untuk menopang kita. Karena Tuhan adalah Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Tuhan. Maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Sisi baik, sisi buruk, itu sudah ditentukan, kata firman Tuhan. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini. Percayalah bahwa di dalam Allah yang baik tidak ada yang buruk. Dan kita tetap berdiri dan berpegang kepada kebenaran firman Allah. Maka saudara-saudara, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Di balik keadaan yang buruk, Tuhan sudah sediakan berkat yang besar. Tuhan sudah sediakan kemuliaannya.
Itu adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya. Dan saya yakin saudara-saudara semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita kembali berdoa supaya kehidupan kita benar-benar kita dapat jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara pandang kita supaya benar-benar itu sesuai dengan cara pandang Tuhan dalam setiap keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu merencanakan yang terbaik dalam setiap langkah hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin pandangan manusia salah, tetapi Engkau tidak pernah salah dengan pandangan-Mu, memberikan jalan-jalan-Mu kepada setiap kami anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami mempunyai jalan yang terbaik. Langkah yang kami ambil adalah langkah-langkah yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, supaya pada akhirnya kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, itu menjadi bahagian kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, pakailah terus dengan kehendak Tuhan. Memberkati semua jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau di antara jemaat mereka mengalami kesulitan hidup, tantangan dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, kami mohon kiranya Engkau berkemurahan untuk melawat ke setiap umat Tuhan, menjamah setiap masalah yang dihadapi. Tolonglah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, biar Engkau jamah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang mengalami tubuh yang sakit pada saat ini. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara dan pemerintah kami, kiranya Engkau tetap menolong bangsa kami ini. Kalau ada kekurangan, kelemahan bangsa kami ini, Tuhan tolong ampuni. Pulihkan bangsa kami ini, berkati bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah yang ada diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas-tugas yang mereka emban, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita. Mulai pada saat ini, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.